Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan empat berbunyi, lalu datanglah si pencemooh itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus bukannya tidak sanggup mengubahkan batu menjadi roti, tetapi Yesus tahu bahwa yang berbicara dengannya adalah iblis, maka Yesus tidak mengadakannya. Karena Yesus tahu bahwa sekalipun mujizat yang diadakan begitu luar biasa, tidak mungkin bagi iblis untuk bertobat, tidak mungkin bagi iblis untuk percaya kepada Yesus. Yang ada, si pencoba atau si iblis ini akan senantiasa berusaha mengganggu, menghasut orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menjauh daripada Yesus. Maka percumalah Yesus mengadakan mujizat di depan iblis, saudara. Beda halnya dengan kisah Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan Yohanes 12 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana. Jadi pesta pernikahan ini di Galilea, di Kana, dan Yesus mengubah air menjadi anggur di sana, saudara. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Hal ini yang pertama Yesus lakukan, dan dengan ini Yesus menyatakan kemuliaannya, bahwa sungguh Yesus sanggup melakukan yang tak dapat dilakukan oleh manusia, yang tak dapat dilakukan oleh Anda dan yang tak dapat dilakukan oleh saya. Setiap apapun juga yang tak dapat kita lakukan, Yesus sungguh dapat sanggup melakukannya bagi kita. Setiap pergumulan doa apapun juga yang saudara hadapi saat ini, Yesus sanggup melakukannya bagimu. Yesus sanggup menjawab doamu, dan pasti yang terbaik itu yang Tuhan berikan bagimu. Dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Yang jadi menarik di sini, saudara, setelah Yesus mengenakan mujizat air menjadi anggur, murid-murid menjadi percaya kepadanya. Beda halnya dengan si iblis ini. Tak mungkin dia menjadi percaya kepada Yesus sekalipun Yesus mengubah batu menjadi roti. Bahkan Yesus dapat mengubahkan iblis ini menjadi roti, saudara. Sebab ada yang mustahil bagi Yesus. Saudara bayangkan kalau iblis ini Tuhan buat menjadi roti. Coba saudara bayangkan. Ini hal yang mudah bagi Yesus, tapi Yesus tak mau melakukannya karena percuma berbicara dengan iblis. Sebab Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya, bukan datang untuk mengubah iblis menjadi roti. Sedikit membanding dengan Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, saudara. Amsal 9 ayat yang ke-7, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Nah, saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu bahwa yang berhadapan dengannya adalah iblis, yang berbicara dengannya adalah iblis, maka ia tidak mau mengadakan mujizat di depan iblis untuk memperlihatkan bahwa ia sanggup melakukannya. Demikian pun saudara dan saya, sekiranya kalau kita mengetahui seseorang itu seorang pencemooh, janganlah kita menceritakan kesaksian kita kepadanya. Ini akan membuat dia mengatakan bahwa kita sok jujur, kita sok suci, kita sok benar. Sekiranya kalau kita mengetahui bahwa seseorang itu kikir, janganlah kita mengajaknya untuk berbagi, untuk memberi. Sebab ia pelit, ia kikir. Tak mungkin bagi seorang pelit, kikir untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagi kepada siapapun juga, saudara. Dan kalaupun ia melakukannya dengan sangat terpaksa. Ia melakukannya dengan tidak ikhlas, dan sungguh ini tidak memuliakan Tuhan. Jika kita mengetahui bahwa seseorang itu pencuri, janganlah kita mempekerjakannya pada sesuatu perusahaan yang mungkin kita mengenal bos dari perusahaan ini, atau kita mempekerjakannya di tempat kita sendiri, karena hanya akan membuat dia mencuri di sana dan menyulitkan kita, mempermalukan kita, saudara. Tetapi terbebanlah untuk mendoakan mereka, sebab tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan seorang pelit menjadi seorang pemberi.
Tuhan sanggup mengubahkan seorang pencemooh menjadi seorang pemberita firman. Tuhan sanggup mengubahkan seorang pencuri menjadi seorang yang tulus hati dan rela untuk berbagi kepada siapapun. Tetaplah berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi siapapun sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kita, saudara. Mendoakan orang-orang yang kita cintai sekalipun mereka membenci kita. Sebab Alkitab berkata, kasihilah orang yang membencimu dan memberkati orang yang menganiaya kamu. Sebab dengan demikian Allah akan bekerja bagi kita dan kita tidak pernah sendiri. Sebab roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada pada dunia ini. Dan Allah tak mungkin ingkar janji. Kalau Ia mengatakannya, Ia pun akan menepatinya. Bersandarlah kepada Tuhan. Segala pergumulanmu, segala doamu akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab Tuhan sanggup melakukan yang tak mungkin engkau dan saya lakukan. Salam.